Jadi untuk teman-teman yang bertanya, sampai berapa lama debt collector akan meneror kita ketika kita gagal bayar di pinjaman online? Sampai berapa lama debt collector akan meneror kontak kita kalau kita gagal bayar di pinjaman online? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Oke, jadi terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang sudah support channel ini, yang selalu mengikuti perkembangan channel ini. Mungkin beberapa hari ke belakang ini saya tidak bisa mengupdate video ya, karena mungkin saya ada kesibukan lain, dan hari ini saya baru bisa membahas satu video ya. Mungkin di akhir Ramadan ya, soalnya esok kita sudah 1 Syawal 1441 Hijriah ya. Jadi saya selaku admin dari Solusi Utang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, jadi untuk video kali ini banyak yang bertanya ke saya. Ini di sini judulnya, sampai berapa lama debt collector akan meneror kita dan kontak-kontak kita, Bang? Itu paling banyak ketika kita gagal bayar. Itu paling banyak ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Di sini saya mau menjelaskan sampai berapa lama kira-kira debt collector akan meneror kita ketika kita gagal bayar di pinjaman online. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, sampai berapa lama debt collector akan meneror kita ketika kita gagal bayar di pinjaman online? Sampai berapa lama debt collector akan meneror kontak kita kalau kita gagal bayar di pinjaman online? Ya, kalau untuk pertanyaannya sama teman-teman itu sampai kapan, itu saya tidak tahu. Sampai kapan persisnya saya tidak tahu ya. Entah mereka terkadang bisa menelpon sampai sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, itu saya tidak tahu gitu. Tapi sejauh pengalaman saya, ini sampai berapa lama debt collector akan meneror kita dan kontak kita tergantung dari orang yang merespon dari telepon itu gitu loh ya. Kalau misalnya semua teman Anda itu merespon ya, baik SMS, baik WA, mereka merespon, menanggapi dengan bagus, itu kemungkinan besar debt collector akan selalu meneror dia gitu loh. Tapi kalau dia tidak merespon, dia tidak mengikuti alur cerita dari debt collector ini, debt collector cuma 1 kali aja ke situ. Ya sejauh pengalaman saya, tapi persisnya saya tidak tahu. Tapi di sini saya sengajain bikin video seperti ini karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman itu. Berapa lama debt collector akan meneror kita, Bang? Ya, kalau untuk berapa lamanya saya nggak tahu. Saya nggak pernah tahu. Ada yang udah 1 bulan, ada yang 2 bulan masih juga diteror, ada yang 3 bulan masih juga diteror ya. Seperti itu. Tapi kalau orang-orang seperti apa yang akan diteror oleh debt collector yang tidak akan henti-hentinya, itu orang yang selalu merespon dengan positif ya. Kayak teman Anda yang kepo, orang-orang sekitar Anda yang kepo, yang menanggapi semua skenario dari debt collector, itu kemungkinan dia akan lama dihubungi debt collector. Debt collector tidak akan beralih dari situ gitu loh ya. Biasanya seperti itu sesuai dari pengalaman saya ya. Ini ada lagi yang bertanya lagi, berapa lama debt collector akan datang ke rumah ketika kita gagal bayar? Itu saya juga tidak tahu. Hampir sama dengan tadi, berapa lama debt collector akan meneror. Dan sekarang pertanyaannya, berapa lama debt collector akan datang ke rumah ketika kita gagal bayar? Jadi istilahnya dari pertanyaan dia ini, setelah berapa hari gitu loh. Misalnya kita telat 1 hari, datang nggak? Telat 2 hari, datang nggak? Telat 3 hari, datang nggak? Telat 4 hari, datang nggak gitu loh. Itu saya nggak tahu, karena pertama saya tidak bekerja di pinjol, yang kedua saya tidak berkomunikasi dengan pihak pinjol, baik dari yang pemilik pinjolnya, yang keempat saya tidak tahu debt collector siapa yang akan datang gitu. Itu. Tapi kalau menurut saya, ini pribadi saya ya, di tengah situasi yang seperti ini, misalnya Anda sudah memutuskan untuk gagal bayar atau tidak mampu bayar lagi gitu loh, ya kita terima aja apapun resikonya, apapun yang akan terjadi ya kita terima aja, kayak gitu aja gitu loh.
Jadi kita nggak perlu disibukkan dengan pemikiran yang seperti ini. Sampai berapa lama ya? Sampai kapan ya gitu loh. Takutnya tiba-tiba saya tidak di rumah, mereka datang, kan pasti itu alasan Anda. Sebetulnya itu bukan alasan, tapi Anda itu takut. Takut ketika akan didatangi oleh debt collector. Ya. Makanya untuk teman-teman semuanya, ketika Anda memutuskan untuk tidak mampu lagi membayar, atau Anda ingin mengakhiri pinjol dalam hidup Anda, persiapkan mental Anda dengan sekuat-kuatnya. Jangan kayak mana ya, setengah-setengah gitu loh. Anda mempersiapkan diri Anda untuk gagal, tapi Anda tidak mempersiapkan diri Anda untuk teroran. Ini sama aja enggak gitu loh. Tapi kalau Anda sudah mempersiapkan diri Anda untuk gagal, ya, Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk diteror. Harus mempersiapkan desakan dari orang sekitar. Kita nggak pedulikan hal-hal lain lagi. Sekarang kita pedulikan diri kita. Debt collector menghubungi kontak kita, terserah. Kontak kita komplain, kita beri penjelasan. Kontak kita tidak terima, ya itu derita mereka, bukan derita kita. Kayak gitu aja gitu loh. Ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya ke saya, berapa lama debt collector akan datang ke rumah? Berapa lama debt collector akan meneror kita? Kurang lebih jawabannya seperti itu. Jawaban yang tepat itu saya tidak tahu. Ya, misalnya Anda tanya berapa bulan, berapa minggu, itu saya nggak tahu. Tapi sesuai dengan pengalaman saya yang ada, orang yang tidak henti-hentinya diteror oleh debt collector adalah orang yang selalu menanggapi cerita dari debt collector. Gitu. Tapi kalau dia putuskan cerita dari debt collector, itu dia nggak akan diteror lagi. Ya, biasanya seperti itu. Berapa lama debt collector akan datang ke rumah, saya juga tidak tahu prosesnya. Tapi orang yang akan dikunjungi oleh debt collector adalah orang yang selalu ketakutan ketika akan dikunjungi. Itu orang yang akan dikunjungi. Tapi ketika Anda tidak ketakutan ketika diancam dikunjungi oleh debt collector, itu debt collector berpikir 2 kali untuk mendatangi Anda. Ya. Jadi mungkin untuk siang ini cuman itu dulu ya. Ya, mudah-mudahan dengan jawaban saya ini itu dapat membantu teman-teman semuanya, khususnya yang saat ini mencari jawaban berapa lama penderitaan dia akan berakhir. Biasanya seperti itu sih. Ya. Jadi seperti itulah jawaban dari saya gitu, ya. Nanti untuk teman-teman semuanya yang ingin konsultasi atau diskusi sama saya atau menggunakan jasa tim saya, silahkan di nomor di bawah ini. Tapi ingat, untuk menggunakan jasa tim itu memang berbayar. Kalau misalnya di tengah pandemi saat ini ekonomi jauh dari kata ada, Anda cukup konsultasi dan diskusi aja sama saya, itu gratis. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.